Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nolong Suci Rahmawati, NIM 857611727. Saya dari UPPJJ UT Purwokerto. Tugas ini mengenai modul 1, makhluk hidup, kegiatan praktikum 2, simbiosis. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme, komensialisme, dan simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada alat tulis, yang kedua lembar pengamatan, yang ketiga alam sekitar sebagai objek pengamatan. Simbiosis merupakan interaksi antara dua organisme berbeda yang saling mempengaruhi. Simbiosis dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan di mana satu organisme atau parasit diuntungkan, sementara organisme lain atau inang dirugikan. Pertama di sini ada ulat daun dan tanaman buncis. Ulat daun adalah parasit yang mendapat keuntungan penuh, sementara tanaman buncis adalah inang yang dirugikan karena kerusakan daun menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan tanaman, sehingga nantinya akan membuat tanaman menjadi kering dan juga buahnya menjadi kecoklatan atau busuk. Contoh yang kedua di sini ada kutu dan hewan kucing. Kutu adalah parasit eksternal yang tumbuh dan hidup di luar tubuh kucing. Di sini kutu adalah pihak yang diuntungkan karena mendapatkan makanan berupa darah kucing dan juga tempat tinggal yang nyaman. Sedangkan kucing adalah pihak yang dirugikan karena kehilangan darah, merasa gatal, dan juga dapat beresiko terkena penyakit. Kemudian contoh yang ketiga adalah tali putri dan tanaman inang. Tali putri adalah parasit obligat. Ia tidak memiliki klorofil untuk memasak makanannya sendiri. Tali putri menggunakan akar khusus yang disebut haustoria untuk menyerap air dari jaringan tanaman inangnya. Sehingga di sini tali putri adalah pihak yang diuntungkan karena mendapatkan makanan dari tanaman inangnya. Sedangkan tanaman inang adalah pihak yang dirugikan karena tidak mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga membuat pertumbuhannya terhambat. Selanjutnya ada simbiosis komensialisme, merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contoh yang pertama ada anggrek dan pohon inangnya. Yang pertama di sini ada anggrek dan pohon inang. Anggrek mendapat keuntungan yaitu berupa tempat tinggal untuk menempel. Namun pohon inang tidak dirugikan maupun diuntungkan karena anggrek merupakan tumbuhan epifit yang dapat membuat makanannya sendiri. Yang kedua ada tanaman sirih dan pohon kelapa. Di sini pihak yang diuntungkan adalah tanaman sirih karena mendapat tempat untuk merambat yang dapat mempermudahnya untuk menjangkau sinar matahari. Namun pohon kelapa di sini juga tidak diuntungkan maupun dirugikan karena pohon sirih atau tanaman sirih dapat membuat makanannya sendiri. Contoh yang ketiga ada eceng gondok dan ikan mas. Di sini pihak yang diuntungkan adalah ikan mas karena mendapat tempat berlindung berupa akar serabut dari eceng gondok yang lebat dan menggantung di bawah permukaan air. Sedangkan eceng gondok adalah pihak yang tidak diuntungkan maupun dirugikan, walaupun ia menyediakan tempat berlindung untuk ikan mas tapi tidak mempengaruhi untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhannya. Kemudian yang terakhir ada simbiosis mutualisme, merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis
di mana keduanya saling menguntungkan. Contoh yang pertama di sini ada kupu-kupu dan tanaman mawar. Kupu-kupu mendapatkan keuntungan berupa makanan nektar dari tanaman mawar, sedangkan tanaman mawar juga mendapat keuntungan karena dibantu proses penyerbukan oleh kupu-kupu. Contoh yang kedua di sini ada semut dan tanaman mawar. Semut mendapat keuntungan berupa nektar dari tanaman mawar, sedangkan tanaman mawar juga mendapatkan keuntungan berupa perlindungan karena semut dapat mengusir serangga yang akan memakan daun tanaman mawar. Contoh yang ketiga di sini ada cacing dan tanaman. Cacing mendapatkan keuntungan berupa bahan organik yang ada di tanah, seperti daun mati atau akar busuk. Tanaman juga mendapatkan keuntungan karena cacing dapat membantu untuk menyuburkan tanah. Dari kegiatan praktikum ini dapat disimpulkan bahwa interaksi makhluk hidup di alam dapat dibagi menjadi 3 pola utama, yaitu mutualisme, saling menguntungkan, komersialisme, satu untung dan pihak lain netral, dan parasitisme, satu untung dan pihak lain rugi. Keragaman hubungan ini menunjukkan adanya ketergantungan ekologis yang kompleks dan esensial dalam menjaga keseimbangan ekosistem.